Nama saya Salva Nabila dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penjas, yaitu tentang kebugaran jasmani. Di sini yang pertama ada pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yaitu kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan atau merasakan capaian yang berarti. Dalam bahasa Inggris, istilah kebugaran jasmani disebut physical fitness. Yang kedua, ada contoh latihan kebugaran jasmani. Di sini yang pertama ada lompat tali, kedua push up, ketiga sit up, keempat squat jump, kelima back up, keenam jogging, ketujuh vertical jump, 8 front jump, 9 senam, 10 yoga, 11 berlari, dan ke-12 renang. Yang ketiga ada hakikat kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani adalah hal yang berhak diperlukan oleh tubuh untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya. Dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya. Misalnya, ketika kita mengantuk, maka kita berhak untuk istirahat sejenak. Yang keempat, ada manfaat kebugaran jasmani. Di sini ada 10 manfaat kebugaran jasmani. Pertama, menjaga berat badan. Kedua, mengontrol kadar gula darah. Ketiga, mengurangi resiko terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Keempat, menjaga kesehatan tulang. Kelima, memperbaiki mood. Keenam, mengurangi stres dan depresi. Ketujuh, meningkatkan stamina. Kedelapan, membuat tidur lebih nyenyak. Kesembilan, meningkatkan fleksibilitas. Kesepuluh, merangsang pertumbuhan pada tubuh, terutama bagi anak-anak. Yang kelima, ada bentuk-bentuk kebugaran jasmani. Bentuk ada 12. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan otot atau muscular power. Yang ketiga, daya tahan otot dan paru-paru. Yang keempat, kelincahan atau agility. Yang kelima, kelenturan atau flexibility. Yang keenam, daya ledak atau power. Yang ketujuh, koordinasi atau coordination. Kedelapan, keseimbangan atau balance. 9, ketepatan atau akurasi. 10, reaksi atau reaction. 11, komposisi. Ke-12, kecepatan reaksi. Yang keenam, ada faktor-faktor kebugaran jasmani. Yang pertama, umur. Setiap tingkatan umur mempunyai keuntungan yang sendiri. Kebugaran jasmani dapat ditingkatkan pada hampir semua usia. Yang kedua, jenis kelamin. Masing-masing jenis kelamin memiliki keuntungan yang berbeda. Secara hukum, dasar wanita memiliki potensi tingkat kebugaran jasmani yang lebih tinggi dari pria. Yang ketiga, somatotipe atau bentuk tubuh. Kebugaran jasmani yang baik dapat dicapai dengan bentuk badan apapun sesuai dengan potensinya. Yang keempat, keadaan kesehatan. Kebugaran jasmani tidak dapat dipertahankan jika kesehatan badan tidak baik atau sakit. Yang kelima, gizi. Makanan sangat perlu jika hendak mencapai dan mempertahankan kebugaran jasmani dan kesehatan badan. Makanan yang seimbang atau 12% protein, 50% karbohidrat, 30% lemak akan mengisi kebutuhan gizi tubuh. Yang keenam, berat badan. Berat badan ideal dan berlebihan atau kurang akan dapat melakukan pekerjaan dengan mudah dan efisien. Yang ketujuh, tidur dan istirahat. Tubuh membutuhkan istirahat untuk membangun kembali otot-otot setelah latihan sebanyak kebutuhan latihan di dalam merangsang pertumbuhan otot. Istirahat yang cukup perlu bagi badan dan pikiran dengan makanan dan udara. Kedelapan, kegiatan jasmania atau fisik. Kegiatan jasmania atau fisik yang dilakukan sesuai dengan prinsip latihan, takaran latihan, dan metode latihan yang benar akan membuat hasil yang baik. Yang terakhir, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Pertama, latihan push up untuk melatih kekuatan otot, lengan, dan bahu. Yang kedua, latihan sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Yang ketiga, latihan back up untuk melatih kekuatan otot punggung. Yang saya sebutkan tadi merupakan latihan kekuatan dengan menggunakan berat badan sendiri. Di sini saya akan memperagakan kebugaran jasmani. Ada 3, yaitu back up, sit up, dan push up.